Assalamualaikum and hi, welcome back to channel. Jadi di video kali ini aku akan sharing lagi yaitu tentang cara membuat image slider dan zoom image di Android Studio. Jadi contohnya kayak gini, ini ada image slidernya dan di image slidernya itu bisa di zoom kayak gini. Nah, Oke, jadi gimana cara buatnya? Let's make it. Jadi seperti biasa kita buka dulu Android Studio kita, pilih new project, pilih empty views activity, kemudian next, kemudian kita kasih nama misalkan my image slider and zoom gitu, dan image slider zoom kayak gitu. Language-nya pakai Java aja, and finish, dan kita tunggu Gradle-nya sinkron. Nah, setelah Gradle-nya sinkron, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah library untuk auto image slider-nya dan image zoom-nya. Jadi di sini library yang kita gunakan adalah yang ini, yaitu seperti biasa implementation. Ini implementation, terus isinya com.github.smart Taste. Nah, ini yang direkomendasikan Smart Taste Auto Image Slider 1.4.0. Dan juga kita memerlukan untuk zoom image-nya. Di sini kita menggunakan com.github/mike_ortiz. Nah, ini mike_ortiz touch image view versinya 3.1, pakai versi yang terbaru atau samain aja 1.4.1. Nah, kalau udah tinggal kita sinkronkan saja. Nah, nanti ini saya juga akan taruh di deskripsi. Mana aja guys. Dan kita tunggu Gradle-nya sinkron lagi. Nah, kalau udah sinkron, kita mulai desainnya. Ini bisa dikeluarin dulu. Nah, ini kita pakai relatif aja. Relatif, terus ininya. Nah, baru kita panggil library tadi, com.smart. Oke. Nah, ini belum bisa kita panggil. Kenapa? Karena kita belum menambahkan di sini di setting Gradle-nya. Kita perlu menambahkan di dalam dependency restriction management. Kita menambahkan jcenter, terus mappen. Ini mappen enter URL. Ini URL sama dengan yuri http jetpack.io. Kita sinkronkan lagi. Nah, kalau udah nambahin ini, baru kita bisa panggil dia. Nah, baru kita bisa panggil. Ini dia. Pilih yang nih, slide view. Ininya match parent content aja. Nah, terus jangan lupa kasih ID. Misalkan ID-nya image slider. Terus kita taruh indikator. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Biar bisa nanti setiap di scroll ada kelihatan di bawahnya. Kayak gitu. Kita tambahin slide indikator selected color. Ya, ini misalkan kita kasih warna black. Ini di bawah sini. Terus ketika unselected, ketika nggak dipilih, nah ini
kita buat dia jadi warna black, cuman kita buat agak transparan. Oke, nggak kelihatan di sini. Oke. Atau kita coba taruh warna lain. Oke, nggak kelihatan, mungkin nanti pas di run baru kelihatan. Nah, terus di sini kita buat slide indikator radius sama paddingnya. Slide indikator radius, misalkan 2 dp. Terus slide indikator padding, misalkan 3 dp. Nah, oke, terus kasih indikatornya berada di tengah. Slider grab indikator gravity ini center horizontal di bawah, bottom. Terus indikator margin 15 dp. Dan orientationnya kita buat slider orientation kita buat horizontal karena kita mau ke samping. Terus oke, itu saja untuk di sininya. Mungkin kita kasih slider animationnya yang auto berpindah atau itunya di 500 boleh. Terus sama indikator animation durationnya, indikator animation durationnya mungkin di sekitar 500 juga. Nah, kalau udah, gimana cara nambahin gambarnya? Nanti nambahin gambarnya pakai codingan. Jadi di sini. Nah, sebelum itu kita buat dulu. Jadi kayak itemnya buat nampilin gambarnya nanti biar bisa di zoom juga. Jadi kita buat di sini new layout resource file, misalkan slider item. Nah, di sini baru kita gunakan yang bisa di zoom tadi. Oke. Nah, jadi kita panggil com.ortis yang ini. Terus match parent aja. Match parent. Terus adjust view boundnya true. Dan kasih ID. Misalkan IP slide. Nah, setelah itu kalau udah 2 ini jadi, baru kita ke main activity. Di sini kita menggunakan binding aja biar gampang. Nih, biar codingan kita nggak terlalu banyak. Oke, udah. Inisialisikan bindingnya private activity main binding ini import binding sama dengan nih binding.get. Nah, sebelum kita kita tambahin gambar dulu. Di sini saya udah sediain 2 gambar. Wait, I share. Nah, copy gambarnya ke drawable. Nah, ini 2 gambarnya, ini. Oke, terus kita buat dulu adapternya untuk ngegabungin slider item ini dengan si auto image slidernya nanti. Jadi kita buat dulu si adapternya. Nah, jadi kita kasih nama aja. Javclass
slide adapter. Nah, tinggal kita di sini terus kita extend ke slider view adapter, tap aja. Ini import kelasnya. Terus di sini slider adapter holder. Nah, kalau error gini buat gini implement method, oke aja. Create class holdernya, extend lagi, terus gini. Nah, kalau udah gini, di sini kita buat sebuah variable integer image untuk menyimpan itunya nanti arraynya. Baru kita buat sebuah method public slider adapter, kasih parameter integer image, terus buka. Nah, ini kita panggil this image sama dengan images. Nah, kalau udah kita implement dulu sama si slide itemnya tadi. Jadi view sama dengan view ini. Kalau kalian pakai versi Android Studio terbaru udah disaranin. Karena udah connect ke Gemini AI, nih tinggal tap aja. Ini yang ini. Nah, ini tinggal ganti sama si slider. Nih, slider item. Nah, terus di bawahnya karena ini bukan void, jadi harus mengembalikan nilai. Yang nilai yang dikembalikan adalah holder dari view-nya. Dan di on view holder ini, nah ini kita taruh panjang array-nya. Di sini baru kita pakai kita inisialisasikan dulu yang udah kita buat tadi, itu private touch, namanya tadi touch image view, yang anunya apa ya tadi, ID-nya IP slide. Terus kita panggil penView by ID-nya. Nah, ini bukan, ini. Nah, ini nggak perlu di bawahnya. Terus baru kita set image resolve-nya nanti jadi holder. Di sini pakai view holder dot IP slide dot set image resolve image position. Jadi dia akan menampilkan gambar sesuai dengan posisi array-nya nanti. Nah, kalau udah jadi ini, baru bisa kita panggil di sini untuk mengkonekkan antara auto image slider-nya sama yang udah kita buat tadi. Jadi caranya sini kita buat metode aja, namanya setup image slider. Ini metodenya. Jangan lupa titik koma. Kita buat metode. Nah, di sini kita panggil adapter yang udah kita buat tadi, namanya adapter aja, terus new. Nah, gini. Nah, di sini kita buat lagi untuk menyimpan gambar kita, yaitu menggunakan pastinya array. Images array. Terus kita buat array-nya. Jadi sini misalkan r.drawable, dimana kalian simpan tadi, misalkan ini langkah 1 aplikasi, koma, terus l. Nah, ini udah. Ini nggak sampai 5, sampai 2 aja. Oops. Jangan lupa titik koma. Nah, ini jadi array ini akan kita jadikan parameter tadi biar terhubung, oke. Images. Nah, dia udah ada parameternya, terus tinggal kita panggil si image slider-nya, kita set slider adapternya. Nah, kita taruh si adapter. Terus di bawahnya kita bisa taruh lagi set transform animation atau animasi yang gini-gini tadi. Namanya set slider animation transform animation. Kita taruh animasinya, ada banyak pilihan sebenarnya. Sini biar ini kalian bisa coba satu-satu nih. Ada slider animation .dev. Yang ini biar kayak di video awal tadi.
Nah, kalau udah gini, udah tinggal kita jalanin aja. Oke, kita jalanin. Ini saya menggunakan real device. Nah, ini aplikasinya udah berhasil jalanin. Kita lihat. Dan gini resultnya. Bisa di zoom. Ini transisinya. Bagaimana kalau kita pakai coba transisi yang lain? Pakai acak yang ini. Oke, coba run lagi. Jadi ini tuh kalian bisa misalnya nih kalian pakai ambil data dari database. Jadi kalian bisa pakai ArrayList, ambil datanya dari database, simpan ke ArrayList ini, ya tinggal taruh di sininya, gitu aja sih, sama aja. Dan ini kalau kita pakai transisi yang lain, nah dia bisa muter. Tuh. Oke. Just like that guys. Oke, mungkin sekian video sharing hari ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe atau share ke teman kalian. Dan ya, jika kalian punya ide atau project, bisa DM atau komen di bawah. JZ, be yourself and stay classy.